Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dulur berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Jadi sesuai dengan janji saya pada video-video sebelumnya ya, bahwa memang kedepannya channel ini akan terus membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan resin, baik itu resin polyester, epoksi, atau mungkin masih ada jenis-jenis resin yang lainnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku sudah menyiapkan sebuah konten, yaitu tentang bagaimana cara membuat meja resin mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, tahap demi tahap, proses demi proses. Di situ saya jelaskan dengan begitu detail. Jadi kalau kalian memang benar pengen mendapatkan informasinya yang lebih jelas ya, tolong jangan skip videonya, karena situ nanti di samping memang videonya, aku juga ngomong di situ. Jadi di sela-sela video yang sedang berjalan itu nanti aku situ memberikan beberapa keterangan atau penjelasan yang memang itu perlu dalam proses atau tahapan pembuatan meja resin. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja tonton videonya bersama-sama. Oh ya, jangan lupa kalian bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng. Jadi jika nanti ada update atau upload video terbaru dari saya, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi. Jadi kalian nggak akan ketinggalan. Oke, selamat menonton. Jadi sebelum kayu kita cor, kita harus pastikan dulu kadar kekeringan kayu dengan menggunakan alat moisture meter. Jadi pastikan kayu sebelum dicor itu harus dalam keadaan benar-benar kering. Lalu yang berikutnya adalah kita buat semacam bingkai ya. Bingkai ini untuk membantu kita membuat pola yang kita inginkan. Jadi sebelum kita membuat meja, bentuk meja itu kita sudah punya gambaran ya, ini bagian kayu yang kita resin seperti apa. Oke, selanjutnya setelah itu kita potong-potong sesuai dengan bingkai yang sudah kita buat tadi, dengan pola yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah terpotong-potong kayu itu, kita coba susun. Kita coba susun di dalam bingkai itu. Setelah dirasa fix oke, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini adalah alat yang namanya angle grinder wheel. Jadi alat ini berfungsi untuk membersihkan bagian pinggir kayu ya. Jadi sebelum dicor itu memang diusahakan untuk pinggir-pinggir kayu, tepian-tepian kayu itu harus dalam keadaan yang bersih. Artinya kulitnya itu sebisa mungkin dihilangkan, kulit kayu itu. Oke, lakukan hal ini dengan teliti ya, sampai benar-benar bersih. Lalu tahap berikutnya adalah kita masuk ke tahap pembuatan cetakan atau molding lur. Kali ini untuk cetakannya aku membuat dari bahan multiplex ya, multiplex tebal ukuran kurang lebih 2 cm itu 1,8 mili. Oke, setelah kita selesai merakit, pastikan molding atau cetakan itu tidak bocor. Untuk itu di sini aku memakai lem sealant ya, untuk menyumbat atau memastikan bahwa molding itu tidak bocor nanti setelah dituang resin. Oke, setelah moldingnya jadi, nah ini tak olesi wax lur, wax kayu. Jadi fungsinya nanti supaya ketika aku mengecor resin, nanti resinnya itu tidak akan menempel ke moldingnya. Jadi molding bisa digunakan kembali
untuk pengecoran yang berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pengecoran. Kali ini aku akan mengecor meja dengan resin warna hitam solid lur. Oke, setelah diaduk baru kita lakukan penuangan. Untuk lapisan pertama ini aku pakai tipis saja lur. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengunci atau memastikan bahwa moldingku itu tidak bocor gitu loh. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan ya, kapan sih saat yang tepat untuk melakukan pengecoran berikutnya? Nah, di posisi seperti ini ya, ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pengecoran di lapisan yang berikutnya, di layer yang berikutnya. Jadi, kita harus memilih saat atau waktu yang pas untuk melakukan pengecoran atau layer berikutnya loh. Oke. Nah, ini adalah posisi meja sudah kering ya. Setelah kering baru kita lakukan penyopotan molding. Jadi pembongkaran molding. Ini harus kita lakukan dengan hati-hati ya lur ya. Nah, di sini aku memakai palu karet ya, karena untuk menghindari benturan yang terlalu keras dan untuk menjaga molding dalam kondisi baik dan bisa dipakai lagi. Nah, ini adalah satu alasan ya, kenapa aku lebih suka memakai wax daripada memakai lakban atau plastik ya. Karena seperti yang kalian lihat, hasil akhir dari pengeringan itu benar-benar sempurna gitu. Jadi nggak ada satupun yang lengket, dan itu nanti otomatis akan mempermudah kita untuk melakukan pengerjaan di tahap berikutnya. Jadi seperti itu ya lur ya. Untuk membongkar bagian bawah juga sama ya. Di sini aku cukup mudah untuk melepaskan resin dengan cetakan ya. Oke, lalu masuk ke tahap berikutnya. Ini adalah tahap perataan. Jadi di sini aku meratakan permukaan meja itu memakai router loh. Jadi router ini tak modifikasi ya lur ya. Jadi aku pakai bantuan rel situ ya kan. Terus di posisi samping-samping itu aku kasih tumpuan yang posisinya sama rata. Jadi begitu rel itu gerak, kita gerakkan gitu, itu dia nanti akan menghasilkan posisi yang benar-benar flat atau benar-benar rata. Setelah proses router selesai ya, itu biasanya masih ada bekas-bekas pisau router ya. Nah, itu aku menghaluskannya memakai mesin amplas jenis tank sander ya. Nah, ini supaya lebih cepat aja aku pakai mesin ini. Setelah amplas selesai, baru ini aku merapikan bagian samping-sampingnya lur. Untuk bagian samping sini aku pakai mesin router ya, dengan memakai pisau atau bit straight lurus ya kan. Itu berfungsi untuk merapikan bagian samping. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap pengamplasan yang lebih halus lagi. Di sini kita amplas bertahap ya, dari grid 80 pertama, terus selanjutnya masuk ke grid 100 ukuran 100, lalu masuk lagi ke ukuran grid 150, lalu lanjut ke 240 ya kan, dan terakhir kita pakai di grid 320. Pada proses pengamplasan memakai mesin sander ini aku pakai jenis orbital sander ya lur ya. Jadi untuk proses ini atau tahap ini kita harus benar-benar telaten lur. Jadi diusahakan semua bidang itu kita amplas dengan rata. Oke, selanjutnya aku memakai jenis pisau ini ya, router ini, untuk merapikan tepian. Jadi untuk aku membuat bevel lengkungan itu aku pakai ini lur. Jadi bisa dipakai di mesin router, itu ada semacam konektornya ya. Kita tinggal geser saja di
perapian meja itu. Jadi nanti meja tidak akan lancip atau tidak akan tajam pinggirnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini untuk bekas itu kan ada bekasan jalannya mesin router ya. Itu nanti kita haluskan lagi untuk yang sisi atasnya itu. Nah, kalau untuk sisi samping kita biasanya memakai dengan cara manual lur. Jadi kita amplas saja manual dengan grid 120 sampai ke grid yang halus ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ngamplas yang tadi ya lur ya. Ini kita masuk ke amplas grid 100. Oke, kita lanjutkan sampai merata. Nah, ini pada bagian ini kita harus detail. Kita harus lihat. Biasanya ada ini semacam lubang-lubang kecil. Itu karena karena gelembung sebetulnya. Nah, itu kita coak aja, kita besarin sekalian ya. Dengan itu alat seperti itu, pisau seperti itu, kita besarkan sekalian, lalu kita tambal dengan resin. Nah, kalau ini aku menambalnya pakai resin jenis epoksi loh. Jadi bukan resin polyester ya, pakai epoksi. Nah, setelah ditambal selesai baru kita amplas lagi. Itu bagian yang kita tambal tadi kita ratakan. Setelah dirasa semuanya rata flat, kita bersihkan, baru kita masuk ke amplas tahap berikutnya, yaitu di grid 150. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi setiap tahapan amplas ini kita harus benar-benar detail dan benar-benar rata supaya hasilnya nanti bisa halus dan flat. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke grid 240. Setelah grid ini selesai 240, kita lanjutkan ke grid berikutnya, yaitu di grid 320. Nah, kebetulan ini adalah grid akhir ya. Jadi untuk ukuran 320 ini aku kira udah cukup halus lah. Cukup halus dan nantinya udah siap untuk dilanjutkan ke proses finishing. Oke, kali ini aku akan memakai finishing dengan metode polyester spray loh. Jadi aku memakai resin polyester yang pengaplikasiannya melalui spray gun. Bisa dipakai dengan spray gun. Untuk detailnya aku sudah buatkan video tersendiri ya lur ya. Silahkan kalian cari di channel ini ya kan. Nah, ini adalah hasil akhirnya lur. Hasil akhirnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Baik, jika ada pertanyaan atau mungkin saran, silakan tulis pendapat kalian pada kolom komentar ya lur ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa pada video selanjutnya.